Video ini merupakan penyempurnaan dari video terdahulu, di mana saat kami membuat media filter air sederhana, masih mengalami beberapa kendala seperti debit air yang keluar setelah melalui filter pasir terlalu lambat. Hal itu diakibatkan ukuran pasir yang digunakan terlalu halus. Kemudian kendala berikutnya adalah kami kesulitan untuk membersihkan media filter yang kotor. Hal itu diakibatkan housing filter yang digunakan mudah dibongkar namun sulit untuk dipasang kembali, akibat metode kami yang tidak sesuai dengan peruntukan housing filter itu sendiri. Maka bermulalah perjalanan kami untuk mencari jenis media filter baru yang ada di sekitar. Dimulai dari sungai yang ada di Daik Lingga, kami mencari batu dengan ukuran yang paling kecil namun masih bisa dialiri oleh air, sehingga dapat memperbaiki kesalahan pada video terdahulu. Bermodalkan saringan besi yang ada di rumah, kami coba memisahkan antara batu sungai yang berukuran besar dengan batu sungai yang berukuran kecil. Batu sungai diketahui memiliki pori-pori halus pada permukaannya yang dapat menyaring kotoran pada air baku. Nah, ini lebih halus, kalau ini lebih kasar. Ini yang berfungsi untuk menyaring kotoran di bagian sisi-sisi permukaan yang kasar ini. Kurang hancur nih. Batu dari yang sebesar ini dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Arang atau biasa disebut karbon aktif merupakan bahan yang memiliki pori-pori sangat banyak dan luas.
Pori-pori ini berfungsi untuk menyerap setiap kontaminan air yang dilalui. Artinya, jika air disaring dengan karbon aktif, maka kontaminan dalam air dapat masuk dalam pori-pori dan terjebak di dalamnya. Jika dibuat angka, sebanyak 450 gram karbon aktif dapat mengandung kira-kira 40 hektar luas permukaan. Banyak sekali bahan alami yang bisa digunakan untuk membuat karbon aktif. Namun dengan teknologi terbaru juga telah menemukan cara membuat karbon aktif dengan bahan kimia tertentu dengan efektivitas kerja yang lebih baik dibandingkan arang biasa. Singkatnya, arang mampu menyerap bau, menjernihkan serta menahan klorin dan menciptakan rasa air yang lebih segar. Pada video kali ini, kita akan melakukan perakitan 3 unit housing filter dengan menggunakan cartridge. Peralatan yang dibutuhkan adalah kunci, pengencang, dan pembuka housing filter dari tutupnya. Gunting pipa untuk mempermudah pengaplikasian pada jaringan perpipaan. Briket dan baut untuk memasang housing filter. Double nipple PVC ukuran 3/4. Seal tape pipa untuk melindungi bagian drat dari kebocoran. Dan ini dia housing filter clear ukuran 10 inci dengan inlet dan outlet drat dalam ukuran 3/4. Housing filter bening sangat menguntungkan pengguna karena kita bisa melihat apakah media filter sudah terlalu kotor sehingga perlu dibersihkan. Ini adalah cartridge filter bening. Di dalamnya kita dapat mengisi dengan media filter sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakter air yang akan disaring. Pada cartridge filter sudah disiapkan tutup cartridge dengan bentuk saringan kasar dan halus. Tutup cartridge berbentuk saringan ini berfungsi untuk menjaga agar media filter tidak terbawa oleh air, sehingga hanya air yang dapat melewati cartridge tersebut. Berikutnya, kita sudah bisa merakit cartridge filter sesuai dengan kebutuhan. Isilah media filter sesuai dengan karakter air yang akan dialiri. Media filter dapat berupa zeolit, karbon aktif, kerikil, pasir, ijuk, dan media filter lainnya. Menggunakan cartridge filter seperti ini sangat menguntungkan pengguna karena media filter yang dimasukkan tidak berantakan di dalam housing filter, sehingga apabila suatu saat perlu mencuci media filter, maka cukup mengeluarkan cartridge ini dari dalam housing. Seal tape diberikan pada bagian double nipple. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada air yang lolos melewati celah drat sehingga tidak terjadi kebocoran.
Briket ini dapat digunakan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kita memiliki rumah dengan lahan yang sempit, maka housing filter ini bisa ditempelkan di dinding rumah menggunakan briket yang telah disediakan. Jadi ini tangki yang akan digunakan untuk menampung air hasil saringan. Bisa dilihat saat pengerjaan. Dalam sini banyak sekali kotoran. Ini saat kami potong ya. Ini juga banyak nih kotoran-kotoran akibat dari air tidak disaring lagi. Kita coba setelah dipasang dengan filter ini bagaimana perubahannya. Oke, ini udah setengah jadi. Pan, coba Pan. Hidup kan? Hidupkan yang merah, putar. Oke, airnya nggak ke atas juga nggak ke samping karena dua-dua dikunci. Yang ini coba buka Pan. Ini? Ya. Di. Habis kita. Masih kuning tadi. Kita biarkan dulu dia mencuci media filternya. Jadi di sini adalah arang. Itu adalah batu kasar, batu sungai yang dipecahkan menjadi ukuran-ukuran kasar. Ini batu sungai yang lebih halus. Kalau kemarin percobaan kita menggunakan pasir halus, tekanannya menjadi lambat. Sekarang kita tingkatkan lagi ke ukuran filternya, jangan terlalu halus. Dan hasilnya sesuai harapan, debit air menjadi lebih lancar daripada video sebelumnya. Ya, ini dia filter air setelah siap digunakan. Jadi rencananya adalah air dari bawah sini, pompanya dari sebelah sana. Ada pompa. Ngapain Ibu di situ, Bu? Masuk gambar saya, Bu. Air dipompakan. Saat ini dibuka. Kalau ke sini dia nggak bisa karena ini dimatikan sekarang. Ke sini juga nggak bisa karena ini dimatikan. Jadi apabila ini dibuka, maka air harus dialirkan ke sini agar melewati filter dan masuk ke tangki dari sebelah sini. Apabila filternya dalam maintenance atau perbaikan, maka ini bisa dimatikan, ini dibuka dan air tidak melewati filter tapi langsung masuk ke dalam tangki sebelah sini. Karena tangki ini dengan tangki ini saling terkoneksi. Oke, sekarang di sini ada arang atau karbon berfungsi untuk mengurangi kadar warna pada air. Sementara di sini ada batu sungai dengan ukuran kasar, ukuran besar, berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat pada air yang dialiri. Kemudian di bagian sini ada pasir sungai dengan ukuran lebih kecil untuk memaksimalkan saringan air dari batu sungai sebelumnya. Kenapa yang kecil diletakkan di sini? Karena ini adalah yang paling rapat. Jadi dilewatkan dulu di arang, batu besar, kemudian pasir dengan ukuran kasar. Sehingga air atau kotoran tidak hanya mengumpul pada satu permukaan di sini. Karena ini adalah saringan yang paling rapat. Sekarang kita coba, kita hidupkan alirannya dari sini. Nah, oke. Nah, di sini coba dibuka. Diangkat lagi bisa. Nah, seperti itu aliran yang dihasilkan. Tidak mampet dan tidak kecil. Dengan menggunakan tekanan pompa, air masih bisa naik ke dalam tangki ukuran 2 kubik sebanyak 2 unit.
Baik. Lagi, angkat lagi. Ya. Senyum sedikit. Baiklah. Sekian percobaan kita dan alhamdulillah berhasil. Kita tunggu dalam beberapa waktu ke depan berapa lama kotoran akan mulai menumpuk pada saringan dan perlu dibersihkan. Karena di sini air yang dialiri sudah termasuk bersih dan jernih, maka saringan ini belum terlihat begitu kotor. Nanti apabila sudah kotor maka akan kita buat video cara maintenance dengan menggunakan cartridge ini, apakah lebih mudah untuk dibersihkan media filternya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.